Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di dalam mata kuliah ICT, terutama kita akan membahas yang namanya sistem komputer. Nah, kita akan tahu bagaimana bentuk kinerja atau cara kerja dari sistem komputer tersebut. Nah, kita mulai dari latar belakang bahwa komputer ini dianggap sebagai alat menghitung. Walaupun memang komputer itu berasal dari kata compute dalam bahasa Inggris yang artinya menghitung. Nah, sebenarnya alat menghitung dari zaman sejarah pun atau para sejarah sudah ada. Nah, sehingga alat menghitung ini semakin lama semakin berkembang, sehingga dengan alat menghitung ini dijadikan dasar untuk memperoleh ketepatan dalam menghitung jumlah suatu barang ataupun data. Nah, tidak hanya sampai di sini saja, ternyata komputer juga menjadi tuntutan bagaimana bisa untuk menyimpan data. Semua data yang disimpan di komputer ini adalah data-data baik numerik maupun yang sifatnya alfabetik. Kemudian, di samping dengan penyimpanan, maka semakin banyak data yang disimpan, perlu adanya pengamanan. Sehingga semua data yang disimpan dalam komputer itu butuh keamanan. Dengan demikian, dari sekian ini semua, latar belakang dari komputer ini memang dihadirkan karena adanya faktor kebutuhan. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan tidak lepas dari peran komputer. Ya, berikutnya terkait dengan pengantar sistem komputerisasi. Di sini kita akan membagi dalam 3 domain utama. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan juga bentuk interaksi manusia ataupun brainware. Dalam sistem komputer ataupun perangkat keras, kita akan membaginya kembali dalam 3 bentuk. Yang pertama input masukan, kemudian proses, dan juga proses ataupun output ya atau luaran. Nah, untuk input atau perangkat input di sini fungsinya diperuntukkan untuk menerima data dan informasi dari luar. Nah, di sini kita akan lihat contoh dari perangkat input sendiri adalah keyboard, kemudian ada scanner, ada flash disk. Kalau keyboard itu biasanya datanya berupa alfabetik, numerik atau angka, atau simbol-simbol yang lain. Nah, sedangkan scanner ini untuk sebagai data yang sifatnya gambar, pola bentuknya gambar. Kalau flash disk, di sini sebenarnya juga dikatakan sebagai media input, juga dikatakan sebagai media penyimpanan eksternal, selain dari hard disk yang ada di CPU kita. Tapi kebanyakan flash disk di sini dianggap sebagai media input, karena dia bisa menukarkan berbagi file satu dengan yang lainnya. Kemudian domain yang kedua yaitu proses, dan ini adalah pusat dari kegiatan komputer, semuanya diambil alih oleh bagian CPU. Nah, sehingga dari hasil pemrosesan tersebut, datanya dihasilkan berupa informasi, sehingga output ini fokus pada untuk menghasilkan informasi. Adapun alat atau perangkat sebagai luaran yaitu printer, kemudian ada plotter, dan sebagainya. Nah, berbeda dengan sistem komputer seperti perangkat lunak. Kalau perangkat keras lebih fokus kepada pengenalan hardware dan juga port yang ada di dalamnya, dan juga kegunaan dan fungsi. Tetapi kalau perangkat lunak di sini ditujukan sebagai antar muka, antar pengguna dengan komputer. Artinya perangkat lunak dijadikan sebagai media antara user dengan komputer. Nah, sekarang kita lihat di sini sistem perangkat lunak di sini ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi, ada perangkat lunak bantu. Kalau perangkat lunak sistem artinya perangkat lunak yang memang
diperuntukkan dan punya peran sebagai wadah terhadap semua aplikasi yang ada di dalamnya. Misalkan di sini ada Windows, ada Linux, kemudian ada Android. Nah, Windows itu sudah mengalami pengembangan mulai dari versi 3.1.1 sampai versi yang saat ini sudah sampai Windows 10 mungkin ya. Nah, mungkin ada lagi Windows 11 dan sebagainya. Nah, sedangkan Linux ini sifatnya open source dibandingkan dengan Windows. Kalau Windows ini berbayar, kalau yang Linux ini open source. Kalau Android ini ditunjukkan untuk media mobile. Nah, mungkin kalau Anda pernah memakai Microsoft Word atau Photoshop, ini sebenarnya aplikasi perangkat lunak ya, perangkat lunak aplikasi. Nah, ini sebenarnya aplikasi ini sistemnya satuan, dia terpisah dari sistem yang lain. Kalau perangkat lunak sistem itu berbeda, ini sudah dari bawahan dari Windows. Perangkat lunak bantu digunakan sebagai aksesoris atau juga tambahan ya dari sistem perangkat lunak. Contohnya antivirus. Antivirus ini gunanya untuk menangkal semua virus atau spyware yang masuk ke dalam sistem komputer kita. Jadi antivirus ini adalah garda terdepan kalau komputer kita akan mengalami sebuah ancaman, yaitu berupa virus ataupun sebagainya. Nah, selain itu juga ada namanya CC Cleaner. Ini sebagai contoh. Nah, CC Cleaner ini fungsinya untuk memanage, mengelola, merawat perangkat kita dari file-file yang memang tidak dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ada file-file yang tidak diperlukan, tidak dipakai, akan dihapus, dan sebaliknya. Baik. Lalu bagaimana dengan interaksi manusia? Di sini kita melihat ada analis sistem. Kalau analis sistem ini adalah orang yang memang bertugas, punya peran untuk membangun sebuah sistem. Membuat sistem dan juga menganalisis sebuah sistem dan menganalisis permasalahan sehingga menghasilkan sebuah solusi. Nah, kalau pekerjaan analis ini sudah selesai, maka dilanjutkan dengan programmer. Programmer adalah orang yang membuat kode program, di mana kode program ini dilakukan interpretasi dan dikompilasi menjadi sebuah perangkat lunak. Jadi kalau selama ini kita memakai aplikasi, maka orang yang di balik layar ini adalah seorang programmer. Kalau misalkan database admin adalah orang yang benar-benar yang sungguh-sungguh untuk mengatasi, mengelola, dan merawat dan memelihara sistem basis data yang ada di dalam sistem komputer sebagai pusat data. Kalau misalkan network engineer, ini perannya untuk mengelola, merawat, kemudian mensupport semua infrastruktur jaringan komputer yang ada di suatu wilayah. Lalu pada tingkatan berikutnya yaitu operator. Ini artinya orang yang menggunakan sistem atau perangkat keras maupun perangkat lunak. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.